Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi man walah, amma ba'd. Akhwati, teman-temanku sekalian di tim Rahis Sekolah Alam Bogor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah bersama kita juga ada ketuanya Bu Tuti. Terima kasih Mbak Dewi yang telah menjadi penghubung silaturahim kita pada siang hari yang berbahagia ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa sama-sama kita berbagi pada siang hari ini ya, di hari yang penuh berkah ini, kita insya Allah sama-sama mendalami keluasan pesan dari hukum-hukum kehidupan, hukum-hukum kelapangan hidup yang terdapat di dalam surat Asy-Syarah atau Alam Nasyrah. Surah yang biasa kita baca di setiap sholat ya, pendek gitu. Tapi ini surah sangat penting. Pesan-pesannya sangat dalam. Apalagi di tengah kondisi kita pada hari ini. Di tengah pandemi yang lebih panjang dari perkiraan kita semua. Ya. Ada banyak orang yang terimbas, baik secara langsung atau karena ketakutan, kekhawatiran, begitu. Walaupun sebenarnya hidupnya masih sangat normal dan masih sangat aman secara ekonomi, secara ya kesehatan dan seterusnya. Namun tekanan karena pandemi ini berdampak sangat besar bahkan di negara-negara muslim. Tahun lalu itu dicatat di Indonesia ini setiap 40 menit terjadi satu kasus bunuh diri. Coba bayangkan. Orang-orang ini semakin banyak yang tertekan, yang stres karena pandemi ini banyak sekali. Di Malaysia misalnya, ini negara mayoritas muslim juga ya. Baru 5 bulan pertama tahun 2001, jadi laporan bulan Juni lalu ya, dari Januari sampai bulan Mei itu ada hampir 500 kasus bunuh diri. Dan yang paling banyak itu anak-anak usia 15 sampai 18 tahun. Ini meningkatnya besar sekali. Dalam 3 tahun ini 609 kasus 2019, 631 kasus di di tahun 2020 gitu. Dan sudah 500 kasus, belum sampai setengah tahun dalam pandemi ini. Jadi kita mesti melihat segala sesuatu ini menjadi lebih bijak, melihat sesuatu ini bagaimana kita punya pegangan sehingga seburuk apapun kehidupan itu, seburuk apapun peristiwa itu tidak membuat kita ini gamang, galau ya, itu harus disingkirkan dalam diri orang-orang mukmin. Teman-teman sekalian, hari ini insya Allah kita bersama surah ini untuk menggali inspirasi apa saja terkait dengan sebab turunnya surah ini, kemudian kedalaman maknanya, kehalusan bahasa, serta luasnya pesan-pesan yang terdapat di dalam surat Alam Nasyrah. Saya bacakan dulu untuk sama-sama kita perhatikan ya. Teman-teman yang bawa mushaf, alangkah baiknya selama kajian ini berlangsung, teman-teman buka mushaf dan lihat terjemahannya ya. Untuk sama-sama tahu bahwa terjemahan itu sangat tidak cukup ya, sangat minimalis. Nggak mungkin bisa jadi pedoman hidup kalau kita cuma berpegang kepada terjemahan. Jadi ada kajian ya, majelis ilmu, tafsir, tadabbur yang menyeluruh dan dalam tentang pesan-pesan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Teman-teman sekalian, surah ini di antara surah-surah yang pertama turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urutan ke-12
dari surah yang pertama turun pada diri Nabi. Dia turun setelah surat Ad-Duha, sebelum surat Al-Asr. Surah ini sekalipun pendek, namun dia padat sekali akan pesan-pesan kehidupan. Allah berfirman begini, kita sama-sama lihat ya. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami akan dadamu, wahai Muhammad? Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Apa pesan-pesan yang bisa kita ambil dari ayat pertama ini? Pertama, berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami sempitnya hatinya, pernah mengalami kesusahan, sehingga Allah berkata, bukankah kami melapangkan untukmu dadamu? Perhatikan, berarti dalam kehidupan ini ada dua kondisi hati, kontraksi dan relaksasi, hati yang menyempit dan hati yang lapang. Kita ini sebagai manusia pasti kita merasakan dua kondisi itu. Jadi kalau sekiranya kita pernah merasakan sempitnya kehidupan, kita pernah merasa sesaknya pikiran dan hati, maka berarti kita ini manusiawi, kita ini orang normal. Anda nggak usah takut berlebihan kalau Anda pernah merasakan kesusahan dalam hidup, nggak usah. Tetapi ya, yang menjadi pertanyaan adalah apa sebab kita merasa sempit dalam hidup? Apa sebab kita merasa tertekan? Sebab begitu kita melihat yang menjadi penyebab surah ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi sedang mengalami rasa sempit, ternyata penyebabnya adalah hal-hal yang besar, hal-hal yang tinggi, bukan dibuat bersedih oleh perkara-perkara receh, perkara-perkara rendahan, enggak. Maka teman-teman sekalian, yang pertama tadi kita dapati satu realita bahwa hati manusia itu memang ada yang menyempit, ada kalanya dia menjadi lebih luas. Yang kedua, ada standar yang sangat akurat bahwa apa yang menyebabmu bersedih menunjukkan siapa dirimu. Jadi coba sekarang kita jujur ya, Anda bersedih karena apa? Saya akan beritahu siapa diri Anda. Ada orang yang bersedih. Ini cerita tentang Nabi dulu ini, ya. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Al-Quran, seluruh firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa sapaan kepada orang kedua tunggal Anda, itu berarti kan Allah bicara khusus kepada Nabi. Beda dengan kalau Allah menyapa orang kedua jamak atau orang kedua plural. Kalian, itu seperti kita sedang bermajelis begini, saya menyapa Anda semua dalam satu majelis. Orang berkhutbah di depan jamaah secara umum. Itu antum, itu kalian. Tetapi ada ya, misalnya begini, kalau yang kalian, Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian ini fakir, kalian ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Perhatikan, Allah berkata, wahai sekalian manusia, berarti kepada semua orang ini. Ya, antumul fuqara, kalian ini miskin, kalian ini butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah. Tetapi kalau Allah berkata kepada Nabi Muhammad secara khusus dalam bentuk orang kedua tunggal anta, maka itu menurut ulama tafsir artinya dia adalah kasus khusus bagi Nabi dan setiap orang mukmin secara personal.
Artinya, semua ayat yang Allah berkata Anda kepada Nabi, itu berarti berlaku kepada Nabi Muhammad dan berlaku kepada masing-masing orang mukmin secara khusus. Jadi, alam nashrah laka sadrak berlaku untuk saya sendiri misalnya. Ketika saya ditimpa oleh masalah, seolah-olah Allah sedang berbicara langsung ke saya. Seolah-olah Allah ini sedang berbicara langsung ke saya. Faris, bukankah aku telah lapangkan untukmu dadamu? Jadi semua sapaan Allah khusus dalam bentuk orang kedua tunggal kepada Nabi, berarti ini juga berlaku kepada orang mukmin dalam kasus-kasus spesifik. Dalam kasus-kasus yang paling personal. Kalau engkau berada dalam kesusahan, maka rasakanlah Allah tidak memanggilmu di tengah keramaian manusia, tapi Allah memanggilmu secara khusus, mentoring dirimu, coaching dirimu, lalu berkata, bukankah Allah telah melapangkan untukmu dadamu. Jadi ini seperti sapaan Allah kepada kita, sangat pribadi, sangat personal. Allah berkata kepada Nabi ini kenapa? Sebab Nabi merasakan sempitnya kehidupan. Nabi merasa sesatnya dadanya. Apa yang membuat Nabi sesat? Yang membuat Nabi ini sempit kehidupannya adalah perkara-perkara besar. Ya, yang membuat Nabi ini sempit adalah kenapa masih banyak orang musyrik? Kenapa masih banyak orang yang durhaka kepada Allah? Kenapa sih orang gak mau menerima syariat yang indah ini? Ternyata yang membuat Nabi bersedih dalam kehidupan adalah perkara-perkara besar. Itu menunjukkan siapa Rasulullah. Hari ini untuk apa kita belajar? Inspirasi dari Quran surat Asy-Syarah ini. Agar kita sama-sama naik kelas. Mulai hari ini jangan mau susah karena perkara-perkara sepele. Jangan mau. Jangan mau kita ini susah karena perkara-perkara duniawi yang sangat singkat. Jangan mau. Coba yang membuat kita ini susah, ya, kepikiran sehingga menjadi murung. Apakah bangunan rumah atau setiap anggota keluarga kita? Bisa nggak kita menyelamatkan mereka ini dari api neraka? Benar tidak kita sudah menunaikan tugas kita sebagai ibu dengan baik? Benar tidak kita sudah menjalankan amanah kita sebagai istri dengan baik? Sebab apa? Sebab ini urusannya ke akhirat. Kita ini dinilai dari situ. Sebutkan apa yang membuatmu bersedih, saya akan sebutkan siapa dirimu. Ini secara paling terang begitu. Kalau Nabi SAW mustahil Nabi itu menjadi susah karena perkara-perkara sepele. Ada orang yang disibukkan setiap hari menjadi susah. Gimana ya caranya biar dapat untung lebih banyak hari ini? Gimana ya rumah saya ini kok nggak lebih luas daripada rumah saudara-saudara saya? Kenapa ya peralatan furniture di dalam rumah saya ini nggak sebagus furniture rumah-rumah tetangga? Kenapa kendaraan suami saya nggak bagus, kendaraan saya nggak bagus seperti kendaraan yang lain? Itu kan perkara-perkara yang sangat rendah dalam kehidupan. Nanti kita sebutkan kenapa rendah. Tapi ada orang yang kesusahannya, dia merasakan sempitnya hidup karena perkara-perkara besar. Karena pertanyaan-pertanyaan besar. Coba kalau sekarang kita naik kelas, naik tingkat, yang membuat kita ini susah harusnya adalah hal-hal yang besar. Apa itu? Coba tanya ke hati kita. Harusnya pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat kita susah. Apa? Apakah Allah sudah ridho dengan hidup kita selama ini? Coba bayangkan. Apakah penghasilan kita, suami kita, udah bersih dari hal-hal yang haram dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada hak-hak orang lain yang kita ambil? Apakah dalam pergaulan kita sering menzalimi orang lain dengan kata-kata, dengan suuzon, dengan sikap, dengan lirikan mata, dengan senyuman yang tidak mengenakan? Ini yang harus kita pikirkan. Jadi belajar hari ini untuk naik kelas. Tidak boleh perkara-perkara receh dalam kehidupan ini yang membuat kita susah. Nabi SAW disampaikan oleh Allah, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Bukan karena Nabi merasa susah karena kehidupan dunia, mustahil. Sebab apa? Nabi pernah jalan di pasar. Lalu di
di tengah jalan ada bangkai anak domba yang cacat. Mohon maaf. Nabi angkat itu, Nabi berteriak kepada para sahabat, siapa yang mau beli bangkai domba ini dengan harga 2 dirham? Para sahabat terkejut. Kenapa Nabi menjual itu? Nggak ada harganya di tengah-tengah kita. Mereka berkata, nggak ada yang mau beli itu ya Rasulullah. Kata Nabi, aku tawarkan 1 dirham, ada nggak? Kata sahabat, bahkan kalau engkau berikan secara gratis ya Rasulullah, nggak ada yang mau. Bangkai domba yang mulai membusuk, kecil, kurus, cacat, nggak halal. Mau diapain itu, nggak ada gunanya. Maka Nabi berkata, lihat cara Nabi menterbiah orang. Ini kita penting, menjadi inspirasi bagi kita, kepada anak-anak kita. Kalau mengajar dengan alat peraga, itu lebih masuk ke dalam hati mereka. Nabi ingin menyampaikan sesuatu yang penting ini. Setelah sahabat-sahabat tertawa dan berkata, ya Rasulullah, kalau dikasih pun gak ada yang mau itu bangkai kambing. Maka Nabi memulai pendidikannya. Apa kata Nabi? Wallahi, dunia ini di sisi Allah lebih hina daripada bangkai anak kambing ini di sisi kalian. Kalian melihat bangkai ini tidak ada artinya. Bagi Allah seluruh dunia ini lebih tidak berarti daripada bangkai kambing itu dibanding bagi diri kalian. Ya Allah, lihat. Nabi mengajarkan sesuatu yang menohok agar kita tahu harga dunia. Nabi pernah melakukan seperti ini sering sekali. Nabi ajak Abdullah bin Mas'ud pergi ke Gunung Uhud. Jauh dari Masjid Nabawi ke Gunung Uhud itu sekitar 5 mil. Untuk apa? Untuk ngasih tahu aja, ditunjukin sama Nabi Gunung Uhud. Lalu dia berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, kalau sekiranya aku dikasih Tuhan emas sebesar gunung ini, kira-kira aku apainlah gunung itu? Kata Ibnu Mas'ud, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, aku akan gunakan untuk membayar hutang-hutangku sedikit. Aku punya hutang, aku bayar. Sisanya aku infakkan ke sini, aku nafkahkan ke sini, aku zakat, aku wakafkan ke sini, subhanallah. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud fikih tentang harta. Kalau engkau diberi keberlimpahan harta, jangan sampai engkau tenggelam di situ, jangan. Cukup ambil seperlunya untukmu, lebihnya berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lebihnya berikan untuk jalan-jalan kebaikan. Dan kita lihat Ibnu Mas'ud sampai setelah Rasulullah wafat, ya, ketika kehidupan kaum muslimin semakin makmur, dia menyaksikan ya peradaban Islam pasca Rasulullah SAW semakin baik, tapi dia memilih kehidupan yang sangat sederhana dengan rumah yang sangat sederhana, jauh dari hiruk pikuk kota Madinah. Subhanallah. Ini cara Rasulullah memberi tarbiyah, memberikan efek yang langsung memukul ke hati, hit the center, ya, langsung menembak ke pusatnya, sehingga pengaruhnya besar sekali. Nabi berkata kepada para sahabat, ya, dunia di sisi Allah lebih hina daripada anak bangkai kambing, bangkai anak domba ini, kata Nabi. Dan Nabi mempraktekkan itu, memberikan teladan itu dalam kehidupan dia. Bukan hanya normatif, bukan. Tapi Nabi memperlihatkan sendiri bagaimana kehidupan dia. Pernah teman-teman sekalian, Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi. Nabi baru bangun dari tidur siang. Nabi lihat, Umar melihat ada bekas tembikar alas kasur Nabi SAW yang kasar di pipi Nabi. Melihat itu Umar menangis. Coba teman-teman semua bayangkan, Anda yang masuk rumah Nabi itu. Umar ini gagah. Umar ini tegas. Umar ini ilmunya sangat baik. Umar ini agamanya sangat baik. Umar tidak mudah diperdaya oleh dunia. Tapi Umar begitu melihat keadaan Nabi sangat memprihatinkan seperti itu, menangis dia. Kalau engkau, ya, kalau Anda yang masuk, saya yakin Anda nggak bisa, ya, menguasai diri, menangis melihat keadaan rumah Rasulullah SAW. Umar yang sangat keras oleh sebagian orang. Setan cari jalan lain kalau Umar lewat satu jalan. Umar itu selalu bervisi pasti itu. Tapi dia juga nggak tega ngelihat kehidupan Rasulullah seperti itu. Maka Umar menangis. Nabimu bertanya kepada Umar,
Ma yubkika ya Umar. Apa yang membuat kau menangis wahai Umar? Umar berkata, ya Rasulullah, raja-raja Persia menyembah api, tapi tidur di dipan-dipan yang empuk beralaskan sutra yang halus. Sedangkan engkau adalah kekasih Allah, tidur di tempat tidur yang kasar seperti itu. Kata Nabi, hadhihin nubuwah. Beginilah kenabian wahai Umar. Mereka itu raja sementara aku adalah nabi. Subhanallah. Lihat bagaimana praktek kehidupan Nabi. Ini kamar Rasulullah, tempat tidur Rasulullah. Bagaimana dengan dapur Rasulullah? Aisyah, istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, satu hari pernah bercerita keponakannya Urwah bin Zubair. Ya, jadi Aisyah putri Abu Bakar, Urwah putra Zubair bin Awam. Urwah bin Zubair ini anak Zubair bin Awam. Zubair bin Awam siapa istrinya? Istrinya Asma binti Abi Bakar, saudara Aisyah. Jadi Asma dengan Aisyah ini saudara, tapi lain ibu ya. Abu Bakar ini punya 4 istri, 2 pada masa jahiliyah, 2 pada masa Islam. Ada Qutailah dan Rumman pada masa Islam. Qutailah adalah ibu Asma, Rumman adalah ibu Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi dekat dengan ponakan itu. Tapi Aisyah paling dekat dengan abang Urwah ini. Ada namanya Abdullah. Abdullah bin Zubair ini lahir pada saat kaum muslimin baru nyampe ke Madinah. Dia adalah bayi muhajirin pertama. Jadi Asma yang mengantarkan makanan ke Nabi ketika Nabi di Gua Thur bersama Abu Bakar, itu dalam keadaan hamil tua ya, sekitar 8 bulan. Nah, dalam kandungannya waktu itu adalah Abdullah bin Zubair. Adik Abdullah bin Zubair ini Urwah bin Zubair. Aisyah cerita ke Urwah, kami biasa nggak masak 3 hari. Dapur Rasulullah ini biasa tidak berasap 3 hari. Urwah berkata, kalian bisa bertahan hidup seperti apa? Mengapa kalian bisa bertahan hidup? Kata Aisyah, kami bertahan hidup dengan 2 benda hitam, al-aswadatan, at-tamar wal ma'. Kurma yang sudah kering itu dan air. Itu saja yang menjadi pengganjal perut Rasulullah SAW. Jadi mustahil Nabi ini sesak pikirannya, dadanya karena urusan dunia. Kalau kita ya selama ini masih yang menjadi pikiran kita sehingga kita menjadi susah karena urusan dunia, nah hari ini adalah saat yang paling tepat. Kita mengerti tentang surah Al-Insyirah ini saat yang paling tepat. Mulai sekarang jangan mau susah karena hal-hal yang rendahan ini. Apa kata Nabi? Dalam sebuah hadis Nabi bilang begini. Ini menarik hadisnya. Saya akan kupas dari sisi bahasa juga. Nabi berkata begini. Idza asbaha ahadukum wa akbaru hammihi ad-dunya ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa syattata 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Siapa yang pagi hari bangun tidur yang langsung kepikiran adalah hal-hal dunia, yang langsung dia ingat adalah perkara-perkara dunia, maka Allah jadikan kefakiran terbayang-bayang di depan pelupuk matanya, dan Allah memporak-porandakan rencana-rencananya, strategi-strateginya. Sementara dunia tidak datang kepadanya kecuali memang sudah menjadi bagian dia, yang sudah dicatat takdir untuk dia. Waman asbaha wa akbaru hammihil akhirah. Dan siapa yang bangun pagi tapi yang paling dia pikirkan adalah nasibnya di akhirat, urusan-urusan ukhrawi, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan rasa cukup, rasa kaya di dalam hatinya. Allah tanamkan di dalam hati. Wa jama'a alaihi syamlahu, dan Allah himpun rencana-rencananya. Allah mudahkan urusan-urusannya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia tetap datang kepada dia walaupun dunia itu merasa enggan, merasa segan.
Dunia ini bersemangat datang kepada orang yang mudah digelincirkan. Kalau orang yang tidak mudah digelincirkan, Allah suruh dunia, ayo kamu datang. Kamu ini adalah jatah si fulan, jatah si fulan. Dunia tuh kayaknya, duh ngapain gue datang ke sini, nggak ada gunanya. Begitu. Hadis Nabi ini bilang begini. Pertama, kalau Anda ingin mengubah orientasi dalam hidup, maka perbaruilah visi kehidupanmu setiap pagi. Sebab ini sangat tergantung pada waktu pagi. Coba kita perhatikan di dalam syariat ini, ada amalan 2 rakaat ringan pada saat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Nabi biasanya membaca di 2 rakaat ini sebelum subuh ini, ya, maksudnya qabliyah subuh ini, Nabi membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun artinya melepaskan diri dari segala sesuatu yang selama ini membelenggu orang-orang kafir, yang selama ini dibesarkan oleh orang kafir. Enggak, aku cuma tunduk kepada Allah. Aku cuma menyembah Allah. Aku cuma berharap kepada Allah. Aku cuma takut kepada Allah. Aku cuma taat kepada Allah. Itu arti Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad juga begitu. Memurnikan tauhid. Jadi kalau sekiranya kita bangun pagi, itu menentukan hari itu. Mulai sekarang setiap kita bangun, harus yang ada jadi pikiran kita bukan urusan-urusan dunia, bukan. Tapi urusan-urusan akhirat. Mulai dari ibadah-ibadah untuk akhiratmu. Sebab kalau engkau pagi-pagi langsung mengingat persoalan-persoalan dunia, ya, urusan-urusan dunia saja yang engkau pikirkan, Allah jadikan kefakiran berada di depan matamu. Terbayang-bayang di depan matamu. Tetapi hadis ini berkata, kalau sekiranya orang bangun yang difikirkan adalah urusan akhirat, maka Allah jadikan kekayaan di hati. Kalau tadi kemiskinan di depan mata, baina ainai, di dalam pandangannya. Apa artinya kalimat ini? Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah benar-benar membuat orang miskin, tidak pernah. Jadi kalau kita merasa susah, merasa miskin, merasa nggak cukup, itu adalah mindset kita, itu adalah sikap kita, itu adalah gaya hidup kita, itu adalah cara kita tidak bersyukur kepada Allah. Sebab kemiskinan tidak pernah benar-benar masuk ke dalam kehidupan manusia. Tapi dia kerjaan setan menakut-nakuti kita di depan mata kita. Tetapi kalau sekiranya kita berpikir untuk ukhrawi, maka hati kita ini menjadi lapang. Sebab apa? Ada rasa cukup di hati. Ingat, di hati. Yang paling sulit diambil itu sesuatu yang ada di hati. Itu nggak bisa. Sulit untuk mencerabut perasaan yang ada di hati. Mana perkara dunia, mana perkara akhirat. Coba, kita jangan salah nih. Nanti kalau salah paham, Anda berkata nanti ketika pulang, ya, atau ketika ketemu suami bilang, tadi Ustaz bilang, udahlah nggak usah mikir-mikir dunia lagi, nggak usah kerja, kamu nggak, oh enggak. Saya nggak bilang begitu. Coba saya tanya ini, teman-teman semua. Berdagang, berbisnis, bekerja sebagai karyawan, ya, itu urusan dunia apa urusan akhirat? Coba, urusan dunia apa urusan akhirat? Akhirat Ustadz, karena diniatkan ibadah. Baik. Kalau berdakwah, hijrah, kemudian jihad di jalan Allah, ini urusan dunia apa urusan akhirat? Akhirat. Ya. Akhirat. Baik. Urusan ini disebut mana yang urusan duniawi, mana urusan ukhrawi, bukan pada jenis aktivitas, bukan. Bagaimana kita membedakan antara aktivitas duniawi dan aktivitas ukhrawi? Sangat sederhana. Segala aktivitas yang dampaknya cuma batas kematian, maka dia urusan duniawi. Sebab yang memisahkan kita dengan dunia ini kematian. Apapun aktivitas, kalau akibatnya, dampaknya, hasilnya cuma kita nikmati sampai kita mati, itu urusan duniawi. Tapi kalau hasilnya juga kita nikmati setelah kita mati, maka itu urusan ukhrawi. Berarti sudut pandangnya harus dirubah ya, Tat? Ya, bukan aktivitasnya, tapi dampak dari aktivitas itu. Kalau Anda berdagang, untuk apa berdagang? Aku
berusaha mengatur strategi, membaca pasar, melihat kompetitor agar aku bisa berdagang sesuatu ya bidang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar aku tidak jatuh kepada yang haram. Akhirat. Hasilnya nanti aku akan infakkan untuk keluargaku. Karena kalau aku keluar rumah untuk memberikan infak, memberikan nafkah kepada keluargaku seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau wafat ketika itu seperti syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ukhrawi. Sebagian lagi untuk aku berikan berbakti kepada kedua orang tua, untuk aku wakafkan, untuk aku berikan sini. Di mata manusia duniawi, tapi sebenarnya dia adalah urusan ukhrawi. Sebaliknya, kalau seseorang berdakwah, seorang berjihad, seorang hijrah, untuk apa? Popularitas, dihormati, keuntungan materi, followers, dan seterusnya, maka itu adalah urusan duniawi. Yang paling malang di dunia adalah orang yang berwakaf, orang yang berdakwah, orang yang bersedekah, orang yang hijrah. Di mata manusia dia melakukan aktivitas akhirat, tapi sebenarnya dia sedang melakukan aktivitas duniawi. Na'udzubillah min zalik. Ini orang paling malang. Alam nasyrah laka sadrak, mulai hari ini tanya ke hati kita. Faris, kamu bikin susah kamu ini apa? Kalau urusan dunia jangan. Sebab apa? Kamu mikirin dan kamu tidak mikirin, dunia tetap akan datang kepadamu pada yang sudah ditakdirkan untukmu. Dunia tidak datang, kata Nabi tadi, kecuali yang memang sudah dijatahkan untukmu. Jadi kita 24 jam memikirkan dunia dengan tidak, datangnya sama. Gitu loh. Maka kita perlu mengubah seluruh aktivitas-aktivitas kita di dunia ini untuk akhirat nanti. Apa yang membuat Nabi bersedih ini? Ya, apa yang membuat Nabi bersedih? Dakwah. Maksimal apa tidak aku ini sebenarnya menjalankan tugasku sebagai Rasul? Apakah aku ini benar-benar sudah menyampaikan dengan optimal kepada umatku? Subhanallah. Sampai Nabi SAW sudah haji wada, di Jazirah Arab orang-orang sudah memeluk agama Islam. Ketika Nabi khutbah di Arafah, Nabi bilang, ya ayuhan nas, ya, ala qad ballaghtu, wahai sekalian manusia, saksikan apakah aku sudah sampaikan ini? Orang-orang berkata, qalu bala syahidna ya Rasulullah, ballaghta syahidna ya Rasulullah. Engkau sudah sampaikan. Rasulullah takut banget ada hak-hak bagi umatnya yang belum dia tunaikan. Ada seruan dakwah yang belum maksimal dia lakukan. Mengajak orang itu. Jadi kita yang harus lebih meletihkan dalam kehidupan kita ini, apakah jenis ubin, keramik, dinding, furniture di rumah kita, atau seberapa kita dapat menjaga kehormatan anak-anak kita, istri kita, menjauhkan mereka dari api neraka, membimbing mereka untuk tetap mendirikan sholat, membimbing mereka untuk terus berhijab, membimbing mereka urusan ukhrawi semua. Ini hukum pertama tentang kelapangan hidup. Bahwa kamu jangan mau bersedih karena hal-hal duniawi. Kalau kamu menjadi budak dunia, kamu akan sempit terus kehidupanmu. Ini pertama. Yang kedua dari ayat pertama itu ada hukum kelapangan hidup. Yang kedua apa? Kebahagiaan itu dari Allah. Allah berkata, alam nasyrah, bukankah kami melapangkan? Siapa yang melapangkan? Allah. Kebahagiaan itu dari Allah. Maka kalau kita buka surat Hud ayat 108 begitu, Allah berfirman, wa ammal ladzina su'idu fafil jannah. Dan adapun orang-orang yang diberi bahagia. Jadi bahagia itu bukan usaha, bukan, tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan memperoleh surga. Dalam surat An-Najm ayat Allah berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya dia Allah yang membuat orang tertawa, yang membuat orang menangis. Jadi bahagia atau sedih itu dari Allah. Maka hukum kelapangan hidupnya adalah kalau engkau baik hubunganmu dengan Allah, engkau akan bahagia. Yang pertama-tama harus kita perbaiki, kalau kehidupan kita ini susah, hubungan kita dengan Allah. Itu saja. Alam nasyrah laka sadrak. Hukum ketiga masih di ayat pertama, ada hukum penting tentang kehidupan ini. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan untukmu dadamu? Maksudnya hati.
Apa artinya? Artinya bahagia atau tidak seseorang itu tergantung kesehatan mentalnya, tergantung hatinya, bukan tergantung logikanya. Orang pintar bisa stres, orang cerdas bisa melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang menjerumuskan dirinya. Orang cerdas bisa bersedih. Tapi orang yang diberikan oleh Allah kelapangan hati, maka dia akan menjalankan sakinah kehidupan ini dengan nyaman, dengan damai, dengan tenang. Berarti ini urusan hati, urusan keimanan, urusan akidah, urusan tauhid. Maka jangan pernah bersedih dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan dirimu. Engkau bisa berbahagia itu kalau hatimu baik. Hatimu baik itu kalau engkau beriman kepada Allah. Itu yang berharga. Kalau Allah memasukkan ke dalam diri kita ini iman, berarti Allah telah memberikan nikmat yang paling bernilai untuk kita. Perhatikan, ini sesuatu yang penting untuk sama-sama kita ingat, menjadi pengingat bagi diri kita semua. Ibu-ibu sekalian, semua pemberian Allah yang dia berikan kepada orang mukmin, tapi dia juga berikan kepada orang kafir, berarti pemberian itu tidak ada harganya di sisi Allah. Allah memberikan sesuatu kepada orang mukmin, kepada orang bertakwa, kepada orang taat, tapi Allah juga memberikan itu kepada ahli maksiat, kepada orang durhaka, kepada orang yang ingkar kepada Allah, berarti pemberian itu tidak ada nilainya. Contoh, Allah memberikan harta kepada Nabi Sulaiman, tapi Allah juga memberikan harta kepada Qarun. Berarti harta tidak ada nilainya di sisi Allah. Kalau harta ini ada nilainya di sisi Allah, Allah cuma kasih orang beriman. Kenapa Allah juga kasih kepada orang kafir? Berarti harta tidak ada nilainya. Allah berikan kekuasaan kepada Nabi Daud, tapi Allah juga berikan kekuasaan kepada Namrud, kepada Fir'aun, berarti kekuasaan tidak ada nilainya di sisi Allah. Apa gunanya kita tahu ini? Gunanya kita tahu yang membuat kita sedih harus hal-hal yang ada nilainya. Tidak boleh kita bersedih karena harta. Tidak boleh kita bersedih karena kedudukan. Kita tidak boleh bersedih karena penghormatan, karena pujian manusia tidak kita dapatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena itu Allah berikan kepada orang mukmin dan juga Allah berikan kepada orang kafir. Maka itu tidak ada maknanya sama sekali. Umur panjang, tanda Allah sayang apa tidak? Tidak. Makhluk yang paling panjang umurnya di alam ini adalah iblis. Dimurkai oleh Allah. Berarti umur itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Jadi jangan sampai kita menggunakan standar Allah sayang apa tidak sama kita atau sama orang lain adalah harta. Jangan. Misalnya ada orang yang berkata, ya Allah, aku udah tahajud, aku sudah sholat duha, aku sudah baca Quran, aku udah rajin puasa sunnah. Kok kehidupanku masih begini-begini? Ya Allah. Dia mengatakan sesuatu ya yang tidak bernilai, menukarnya dengan sesuatu yang bernilai. Memang tanda Allah sayang kepadamu bukan sesuatu yang tidak bernilai. Engkau diberikan oleh Allah taufik, bimbingan, kemudahan untuk bangun malam, untuk puasa sunnah, untuk membuka kitabnya, untuk sholat duha. Itu yang bernilai. Itu tanda Allah sayang kepadamu. Ya, karena kalau sesuatu itu ada nilainya, Allah nggak bakal kasih kepada orang yang tidak dicintainya. Nggak mungkin Allah kasih, nggak mungkin. Jadi apa hukum kelapangan hidup yang kita dapati dari ayat pertama tadi? Naik kelaslah. Hanya bersedih untuk hal-hal yang kekal, untuk hal-hal yang bernilai. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan Allah, karena kebahagiaan itu dari Allah. Yang ketiga, bukan hati, karena kebahagiaan itu ada di hati. Ayat kedua dan ketiga Allah berfirman, masih ada waktu nggak ini? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, saya coba singkatkan. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dan kami letakkan
kesalahan-kesalahanmu yang selama ini memberatkan punggungmu. Lihat, dua ayat ini bercerita tentang dosa, kesalahan dapat membuat beban dalam kehidupan. Bagi Nabi kesalahannya apa sih? Coba apa kesalahan bagi Nabi? Allah bercerita pada ayat ini bahwa ya Rasulullah, dosa-dosamu sudah dimaafkan oleh Allah. Engkau maksum, terjaga dari dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Udah Allah ambil semua. Harusnya kehidupanmu itu ringan. Tidak ada lagi rasa beban di situ karena tidak ada lagi. Ya, dosa-dosa nggak ada. Kesalahan-kesalahan tidak ada. Tetapi bagi kita umatnya, ayat ini berlaku. Bahwa jika ada yang terus membayangi beban dalam kehidupan kita, maka yang pertama kali harus kita lihat adalah dosa kita. Atau solusi pertama untuk meringankan beban kehidupan, sempitnya kehidupan adalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari ayat ini Allah mengajarkan yang membuat berat punggungmu itu karena dosa, karena kesalahan. Dan itu real dalam kehidupan nyata. Ya, kalau kita ada salah, kita ini berat. Ya, untuk keluar rumah rasanya berat banget. Ketemu saudara rasanya berat banget. Ketemu sahabat berat banget karena malu, karena aib, karena macam-macam. Tapi kalau kita tidak ada beban kesalahan, ringan kita. Mau jumpa sama siapa saja, mau keluar kemana saja, mau ringan. Karena apa? Karena dosa tadi. Sebagaimana dosa membuat pelakunya berat di dunia, apalagi ketika nanti memperoleh balasan dari Allah di akhirat. Jadi jangan sampai kita menumpuk beban di atas punggung kita ini yang memberatkan hidup di dunia, memberatkan hidup di akhirat. Ini hukum keempat dari hukum kelapangan hidup dari surat Al-Insyirah. Yang kelima adalah warafa'na laka dzikra. Ini menarik juga. Warafa'na laka dzikra. Dan kami tinggikan untukmu ingatan tentangmu. Artinya apa? Pada kasus Nabi, para ulama tafsir menyebutkan makna ini adalah Allah memuliakan Nabi dimanapun nama Allah disebut, di situ nama Nabi disebut. Pada saat azan orang berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan nama Allah, disebutkan nama Muhammad. Di tasyahud begitu, di syahadat begitu. Allah memuliakan Nabi di tempat-tempat tinggi. Kenapa? Karena lisan Nabi juga berkata topik-topik yang tinggi. Pembicaraan Nabi tema-tema yang tinggi. Jadi agar kehidupanmu lapang, agar kehidupanmu luas, kamu harus naik tingkat. Bagaimana Allah menaikkan levelmu? Dengan cara engkau menaikkan level tema-tema dan topik pembicaraanmu. Ada orang 24 jam yang dia omongin uang, maka levelnya level itu. Dapat dibeli dengan uang. Ada orang yang 24 jam di grup WA, di obrolan, di kafe, berjumpa dengan temannya, ngomongin tentang syahwat duniawi yang rendahan. Ngomongin topik-topik perempuan aja, bercandanya tentang perempuan, yang hal-hal yang cabul, hal-hal yang apa. Itu otak dia. Itu kedudukan dia. Tapi kalau sekiranya, apa yang kalian diskusikan di grup WhatsApp? Tema kajian, ya enggak? Membantu yang terkena musibah. Ya. Kemudian ada wakaf di mana? Ada majelis ilmu di mana? Kita bisa bakti sosial di mana? Silaturahim di mana? Bicara tentang hal-hal yang tinggi, topik-topik yang agung, maka Allah akan meninggikan kedudukanmu. Ini makna pertama. Ya, jadi biasakan untuk zikrat itu di lisan ya, di lidah. Bahwa kita harus membiasakan diri kita ini, apa yang selalu keluar dari mulut kita, dari lisan kita, hal-hal yang tinggi. Biar Allah tinggikan kehidupan, maka lapang kita. Kita sesak itu karena kita berada di bawah. Tapi kalau kita tinggi, tidak sesak. Maka perbaiki kualitas lisanmu. Perbaiki tema-tema pembicaraan dan obrolanmu dalam kehidupan. Insya Allah hidupmu menjadi lebih tenang. Yang keenam,
Hukum kehidupan yang keenam dari ayat ini adalah ingatan dan ucapan manusia tentangmu mempengaruhi kehidupanmu. Jadi salah kalau ada orang yang berkata, terserah deh orang mau ngomong apa, yang penting aku sama Allah. Yang penting Allah tahu apa maksudku. Gak bakal tenang orang hidup begitu. Walaupun dia sombong, seolah-olah kuat, dia bilang, aku gak peduli orang ngomong apa, gak peduli. Yang penting aku sama Allah. Gak mungkin. Hidup orang seperti itu sempit. Sebab Nabi Ibrahim sendiri berkata, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dalam Al-Quran ini. Dan jadikan aku sebutan orang setelahku nanti sesuatu yang baik tentang aku. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wala yahzunka qauluhum. Kata-kata mereka jangan sampai membuat engkau sedih Muhammad. Artinya apa? Kata-kata itu pasti berdampak bagi kehidupan. Penilaian orang ke kita sampai ke kita, orang ngomong kita apa, pasti mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Jadi kita juga harus jaga sikap kita. Kita juga harus jaga topik pembicaraan kita. Kita juga harus jaga posisi kita. Biar apa? Biar orang kalau ingat kita, ingat baiknya. Tidak berpandangan buruk tentang kita. Wa rafa'na laka dzikrak. Baik. Hukum yang ke-8 berikutnya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini menarik. Di mana menariknya? Kebahagiaan orang mukmin itu tidak ada siaran tunda, tidak pernah delay, tidak pernah. Maka Allah berkata, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini ayat indah sekali, teman-teman sekalian. Ayat kelima ini Allah berkata, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti dia datang secara bersamaan. Ini membedakan optimisme mukmin dengan non mukmin itu berbeda. Orang yang tidak beriman akan berkata, seburuk apapun hari ini, besok aku akan sukses. Besok dong, berarti delay dong. Besoknya itu bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, bisa dia gak ketemu. Tapi bagi orang mukmin tidak. Seburuk apapun peristiwa yang aku hadapi pada hari ini, pasti ada kebaikan yang Allah datangkan hikmahnya bersama dengan itu. Orang mukmin begitu. Ini keterampilan berhusnuzon kepada Allah. Keterampilan bersangka baik kepada Allah. Seberapa terampil engkau berprasangka baik kepada Allah, bisa berdamai dengan takdir-takdir pahit dalam hidupmu, sebegitulah akan lapang kehidupanmu. Fa inna ma'a al-usri yusra. Sesungguhnya bersama. Allah tidak berkata fa inna ba'dal usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan datang kemudahan, tidak. Tapi dia datang secara bersamaan. Lalu di ayat ke-6 Allah mengulangnya berkata inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sama. Ayat 5 ayat 6 sama. Tapi arti sebenarnya berbeda. Sebab apa? Al-Quran ini dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat padat, tidak ada satupun kata-katanya yang sia-sia, apalagi ayat yang sia-sia. Kalau sekiranya makna ayat kelima dan makna ayat ke-6 sama, berarti sia-sia ayat ke-6. Ngapain diulang? Kenapa Allah ulang? Karena maknanya berbeda. Dalam gramatika bahasa Arab, kata benda itu ada yang definitif, ada yang indefinitif. Seperti the dan a dalam bahasa Inggris. Alif lam dan tanpa alif lam. Kalau Allah mengulang dari dalam bahasa Arab, kalau terjadi pengulangan kata 2 kali, kata yang sama diulang 2 kali, kalau dia pakai alif lam, kalau dia dalam bentuk ma'rifah, maka kata yang kedua adalah pengulangan pertama. Tapi kalau dia dalam bentuk indefinitif tanpa alif lam, maka kalau dia diulang 2 kali, maka yang kedua bukan yang pertama. Agak bingung. Coba kita baca ayatnya ya, teman-teman, lihat di mushaf ini. Al-usr di ayat itu pakai alif lam. Artinya apa? Kesusahan. Yusrun, kemudahan tanpa alif lam. Di ayat 5 Allah berkata, sesungguhnya bersama satu kesulitan ada satu kemudahan. Di ayat ke-6 Allah ulangi, bersama satu kesulitan. Karena pakai alif lam berarti kesulitan yang kedua itu
Maksudnya adalah kesulitan yang pertama. Bersama itu kemudahan, karena kemudahan di ayat ke-6 tanpa alif lam, maka kemudahan di ayat ke-6 ini beda dengan kemudahan ayat yang kelima. Artinya, bersama satu kesulitan ada satu kemudahan, bersama satu kesulitan yang tadi disebutkan di ayat 5, ada satu kemudahan yang berbeda dengan kemudahan yang ada di ayat ke-5. Minimal kalau Allah memberikan satu kesulitan dalam hidup kita, Allah menyertakan dengan dua kemudahan. Dua kemudahan itu bisa dua-duanya di dunia, bisa satunya di dunia, satu nanti menjadi tabungan pahala baginya di akhirat. Maka orang mukmin ketika ditimpa sakit, dia langsung tahu, Allah ingin tubuhku lebih kuat sekarang. Allah ingin aku lebih sabar. Allah ingin dosa-dosaku diampuni olehnya. Prasangka baik kepada Allah. Melihat seburuk apapun peristiwa di mata manusia, tapi di mata dirinya dia melihat ada kebaikan-kebaikan Allah di situ. Teman-teman sekalian, bersama ya. Ayat ini berkata bersama. Walaupun kita baru pahamnya bulan depan, minggu depan, tahun depan, 2 tahun kemudian, beda-beda. Ya, orang yang selamat dari kecelakaan pesawat Lion Air yang terakhir itu, ya, dia terlambat karena terjadi kemacetan tidak biasanya, macet di Cipularang, dia dari Bandung. Pada saat kemacetan itu terjadi dan dia tahu nggak mungkin dapat mengejar penerbangan itu, bagi dia itu adalah al-usr, itu adalah kesulitan. Apa? Dia nggak bisa terbang, tiketnya hangus, rencananya yang sudah dia atur untuk pertemuan-pertemuan di tempat tujuan, udah semuanya berantakan. Dia bilang apa itu? Dia bilang kesulitan. 1 jam setelah itu, 2 jam setelah itu, dia baca berita kecelakaan pesawat dengan nomor penerbangan yang sama dengan yang dia telah pesan dan dia gagal terbang. Bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi dia baru paham 2 jam setelah itu. Coba sekarang kita melihat kehidupan kita yang lalu. Teman-teman sekalian, coba diingat ya. Ini pasti ada setiap orang. Pasti. Anda ingat apa capaian paling baik dalam hidup Anda? Prestasi paling baik dalam hidup Anda? Nikmat yang paling besar dalam hidup Anda apa? Coba sebutkan sekarang dalam hatimu. Lalu lihat di belakang prestasi itu. Pasti ada sesuatu yang tidak mengenakan. Saya sekarang merasa syukur banget Ustadz ketemu sama jodoh saya. Alhamdulillah suami saya ini baik sekali Ustadz gitu. Apa di belakang itu? Oh, kami ketemu di kampus A Ustadz. Padahal saya awalnya pengen banget kuliah di kampus B, itu kampus paling baik Ustadz. Tapi nggak lulus di situ. Akhirnya ya udah deh, terpaksa saya masuk ke situ. Oh, rupanya ketemu jodohnya di situ. Ustadz, saya bisa bisnis begini ini. Apa awalnya? Awalnya Ustadz karena saya sebenarnya nggak keterima kerja di sini. Satu kesulitan itu. Jadi segala hal yang mudah yang kita nikmati pada hari ini, coba lihat di baliknya. Pasti ada kesulitan sebelumnya. Begitulah cara Allah bekerja dalam kehidupan ini. Mungkin di matamu buruk, tapi Allah punya rahasia kebaikan di dalamnya. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci, ya, kamu cinta sesuatu tapi itu buruk bagi kamu. Bisa jadi pula kamu benci sesuatu tapi itu baik bagi kamu. Itu tentang kehidupan. Baik. Hukum ke-9 tentang tentang kelapangan hidup adalah bersikap produktif. Fa'iza faraghta fansab. Kalau kamu selesai melakukan satu pekerjaan, maka berletih-letihlah memulai pekerjaan yang baru. Dalam buku-buku tafsir disebutkan, kalau kamu selesai melakukan aktivitas duniawi kamu, perkara-perkara dunia, maka bersegeralah bermunajat kepada Allah, bersegeralah beribadah, bersegeralah majelis ilmu, bersegeralah berzikir, bersegeralah baca Quran, bersegeralah agar apa? Agar hidup kita ini bukan hanya untuk hal-hal duniawi saja, bukan. Dan tidak ada spasi dalam aktivitas orang mukmin. Istirahat itu apa? Istirahat itu bukan berhenti dari bekerja, tapi mengganti jenis pekerjaan. Kalau Anda baca buku-buku serius, capek, tutup. Tapi bereskan meja, ya, atau ambil pakaian di jemuran, atau cuci piring dulu, baru kemudian ulangi lagi. Lebih fresh itu. Itu metode ini metode psikologi belajar, dikenal para psikolog ya. Bagaimana anak-anak harus ya tidak bisa langsung belajar 2 jam gitu, tidak, tapi setiap 50 menit atau 30 menit
dia gunakan aktivitas ringan dulu sekitar 5 menit, baru dia mengulang lagi, itu menjadi lebih fresh. Hafalannya, belajarnya, pemahamannya lebih baik lagi. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, hukum ke-10 kelapangan hidup adalah visi kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Kalau kita punya tujuan yang sangat pendek, hanya urusan-urusan keduniaan, bukan untuk Allah, mencapai ridho Allah, maka kita akan cepat menyerah, maka kita pasti akan berada pada fase tidak termotivasi, kehilangan motivasi dalam kehidupan kita. Tapi seseorang yang selalu mengikat seluruh aktivitasnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah lebih terstimulus, lebih istiqamah, lebih disiplin, lebih sampai ke ujung setiap target-target dalam kehidupan yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengantar ya, saya coba ringkaskan gitu dari hukum-hukum kelapangan hidup dari pesan Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syarah. Kita bisa kembangkan dalam tanya jawab insyaallah. Iya, alhamdulillah Ustadz kajiannya begitu majleb ke dalam hati. Iya, mangga ibu-ibu yang akan bertanya. Oh, udah ada pertanyaan satu Ustadz di kolom chat. Saya langsung bacakan Ustadz ya. Silakan. Yang mau langsung bertanya juga nggak apa-apa ya. Iya, silakan di raise hand ya kalau yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara orang tua mengkomunikasikan makna surat ini ke remaja? Terus di mana di masa usia ini banyak banget protesnya. Iya, silakan. Baik, bagus sekali. Pendekatan orang tua ya kepada anak itu kan harus sesuai dengan umurnya. Bagaimana kita menjelaskan surah ini kepada anak yang masih kecil, kepada remaja, kepada yang sudah dewasa, ini pasti berbeda. Komunikasi orang tua kepada anak ya, ketika dia masih belum bisa berpikir sempurna, artinya masih usia di bawah 7 tahun, itu harus komunikasi yang paling dominan bagi anak-anak itu pada usia emasnya, pada usia 0 sampai 5 tahun misalnya, itu adalah imajinasi. Jadi bagaimana kita menjelaskan apapun yang memantik imajinasinya bekerja. Harus begitu. Jadi kalau kita mengisahkan sesuatu kepada anak, cerita Nabi, cerita orang-orang terdahulu, maka nggak boleh flat bercerita. Harus dengan penuh penghayatan, harus biar anak itu dapat merasakan tokoh utamanya itu menderita seperti apa, tokoh utamanya itu punya keberanian seperti apa, menghadapi musuh besar seperti apa. Biar apa? Kalau sekiranya imajinasi anak bekerja, maka empatinya bekerja. Dia pingin meniru, dia merasa dirinya adalah sang hero. Itu lebih mudah mempengaruhi kehidupannya. Jadi ketika misalnya pada diri anak-anak yang imajinasinya masih sangat kuat itu ya, masih sangat mempengaruhi kehidupannya itu, maka apapun topik-topik termasuk tentang kelapangan hidup ini harus sesuatu yang real dalam kehidupan yang bisa dia imajinasikan. Maka pendekatannya bisa misalnya dengan pendekatan asosiasi namanya. Ya, berikan contoh nyata. Seperti tadi saya sampaikan tentang kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi kehidupan dunianya, bagaimana yang membuat Nabi sedih itu hal yang begini. Bagaimana kita biar imajinasi anak itu bekerja, ngelihat itu. Kalau anak-anak usia remaja, itu kan anak-anak yang dalam usia didoktrin. Usia doktrin paling baik itu usia remaja. Kenapa? Karena pada usia itu rasa ingin tahunya, rasa ingin memberontaknya, rasa ingin berkuasanya itu besar sekali pada diri anak. Maka kita gunakan ya hal-hal yang mengurangi pemberontakannya, hal-hal yang mengurangi rasa ingin berkuasanya. Artinya kamu harus cabut sedikit kekuatan dia di situ. Ibu, ayo ikut ibu pengajian ini. Kalau enggak tuh ibu misalnya kamu nggak boleh ibu izinin pergi sama teman kamu yang gitu. Nggak apa-apa begitu pada anak usia doktrin. Nggak apa-apa. Ya, itu kesepakatan di awal soalnya. Berbeda kalau sekiranya tidak ada kesepakatan, kemudian Anda kasih begitu anak berontak. Jangan sampai anak tiba-tiba bilang, "Ma, boleh nggak? Nggak boleh. Karena kamu kemarin diajak ngaji nggak mau. Kamu malah sekarang mau izin." Nggak bisa begitu. Anak akan makin membantah kita.
Tapi kalau sejak awal kita bilang, anak kita bilang mau pergi, ya kita bilang oke, tapi syaratnya kamu ikut ngaji sama mama begini. Tapi begini, seperti itu. Jadi ada deal, kesepakatan. Anak kenapa memberontak pada usia remaja? Karena tidak didului oleh kesepakatan. Harus begitu sama anak. Ya, kalau kita lupa memberi kesepakatan pun terpaksa aturan itu kita tunda. Misal, ya saya nggak boleh sebenarnya anak saya main handphone sekarang itu. Kenapa dia main handphone sekarang gitu? Tapi saya lupa bilang dari awal hari Jumat nggak boleh main handphone. Maka saya bilang ke anak saya, mulai Jumat depan nggak boleh main handphone. Delay seminggu aturan itu. Atau ketika kita nyuruh berhenti nggak bisa langsung kepada anak. Kita harus kasih bertahap, ya. Karena jiwa berontak pada saat itu besar sekali. Harus ada kesepakatan dulu. Buat kesepakatan apa? Nah, 5 menit lagi selesai ya. Jadi anak sudah ada dalam otaknya itu ada kesepakatan dengan ayah. 5 menit lagi. Nanti dia akan nawar. 10 menit lagi, pas 10 menit. Oke, 10 menit. Siapa yang bikin kesepakatan? Dia. Gitu. Atau kita yang paling baik dia yang punya keputusan, dia yang membuat kesepakatan. Misalnya kita bilang, dari tadi papa lihat main handphone terus ini. Ayo kapan mau berhenti? Ayo cepat mau papa ambil. Ntar pas 10 menit lagi pak. Dari dia. Maka ketika 10 menit lagi kita ambil handphonenya, dia nggak protes. Sebab apa? Sebab sudah ada deal sebelumnya. Mungkin begitu. Ibu. Ya, bagaimana Mbak Dian? Sudah puas Mbak Dian? Alhamdulillah, malah tadi Ustadz yang under 7 tahun juga sekalian. Terima kasih banyak Ustadz. Baik. Iya. Siapa tahu punya anak lagi nanti. Ya Mbak Dian. Oke, ada yang resen Ustadz dari Nenek Lili. Silakan, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, saya nggak buka video. Siap. Ini saya baru habis sakit. Ini masih pemulihan, makanya ngomongnya agak sedikit nggak bisa, mungkin nggak bisa lebih kenceng. Ya Allah, ini kencang banget udah ini. Di awal sakit, alhamdulillah saya bisa menerima dengan tenang. Saya langsung sholat, la haula wala quwata illa billah, sampai saya dioperasi. Nah, sekarang saya menunggu hasil PA. Kadang-kadang ada rasa-rasa pada tadi itu udah, maksudnya saya itu udah benar-benar totalitas berserah diri sama Allah. Gitu. Tapi akhir-akhir ini kayak gak ada godaan saya. Kalau si PA-nya begini, kalau begini. Nah, menghilangkan rasa-rasa seperti itu gimana ya, Ustaz? Iya. Pada dasarnya kita sudah tahu sih. Cuman kadang-kadang kita berada di titik lemah, ya itu ya tadi intinya setan ya Ustaz ya. Nah, menghilangkan was-was itu saat ini apa yang harus saya lakukan? Itu aja Ustaz. Setelah mendengarkan kajian Ustaz ini saya sedikit, maksudnya sangat banyak terbantu gitu. Tapi tetap aja ada rasa-rasa khawatir, rasa-rasa bagaimana gitu. Itu aja Ustaz, makasih. Baik, bagus banget Ibu ya. Jadi cara pandang kita selama ini dibentuk oleh pengalaman hidup kita ini kan bertahun-tahun. Gak mungkin bisa berubah dengan kajian 50 menit, 1 jam, 1 jam setengah. Tapi harus ada rasa di dalam diri kita. Ketika ada pengetahuan ya yang masuk berdasarkan informasi wahyu, maka buka hati kita itu untuk berubah. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini termasuk orang yang kalau mendengar perkataan yang baik, dia akan mengikuti yang paling baiknya. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan aku di antara orang-orang yang apabila mendengarkan nasihat baik, aku mengikuti yang paling baiknya. Subhanallah. Ya, tetapi tidak ada yang sia-sia. Termasuk pertemuan kita pada hari ini, kita sama-sama belajar ini. Ya, saya suka kajian-kajian seperti ini karena saya mengingatkan diri saya sendiri. Bagaimana untuk membantu itu semua? Ibu, saya berikan beberapa tips sangat aplikatif. Ini untuk semua. Pertama, doa. Jangan meremehkan doa sama sekali. Minta sama Allah apa aja. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Segala sesuatu yang luar biasa di mata manusia, bagi Allah biasa.
kita menyebut sesuatu itu ajaib karena berdasarkan akal kita. Tapi berdasarkan kuasa Allah nggak ada yang ajaib. Bagi Allah sama mudahnya. Ya, makanya kalau kita minta, ya Allah aku minta mobil, jangan berkata ya Allah aku minta mobil yang 1000 cc aja, jangan. Ya Allah aku minta mobil model terbaru 3000 cc, aku mampu bayar pajaknya, aku mampu beli perawatannya, aku mampu, harus begitu. Bagi Allah memberi mobil 1000 cc dengan 3000 cc sama mudahnya. Enggak Ustadz, kan saya ini penghasilan saya begitu. Oh, berarti kita berdoa pakai nalar kita. Ketika kita sudah mengangkat masalah kita kepada Allah, maka hentikan nalarmu, jangan bawa ke langit. Gunakan kekuasaan Allah, kebaikan Allah, kedermawanan Allah bekerja di situ. Makanya saya sering banget ingatkan, bagian paling megah berdoa itu bukan saat dia diijabah, tapi pada saat kita mengangkat tangan kepada Allah, berarti kita belum kehilangan harapan kepada Allah. Pada saat kita mengangkat tangan kepada Allah, berarti jiwa kita sedang berbisik, ya Allah, aku melibatkan Engkau dalam urusan ini. Itu kan indah sekali. Usaha paling megah itu doa. Jadi doa. Yang kedua, ilmu. Manusia ini tidak bisa bersabar karena ilmunya tidak sampai. Coba kita setelah mendengar, ternyata dalam sekali makna surat Asy-Syarah ini. Ilmu kita nyampe tentang, ternyata banyak sekali yang membuat berat ini karena kita masih mengambil fikiran, menjadikan fikiran hal-hal duniawi, hal-hal yang nggak ada gunanya, hal-hal rendahan. Hari ini kita terupgrade ilmunya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sabar lagi, menjadi lebih berkualitas lagi kehidupan kita. Doa, ilmu. Yang ketiga apa? Mujahadah. Mujahadah itu apa? Latihan. Orang angkat berat itu coba lihat, ya, latihan dulu. Dari yang kecil dulu. Dilatih. Udah nggak ada rasanya lagi, ambil yang 1 kilo. Nggak ada rasa lagi, ambil yang 2 kilo. Nggak ada rasanya lagi, ambil yang 5 kilo. Terus begitu. Bagaimana masa otot bisa terbentuk? Karena ada beban dalam kehidupan. Ketahuilah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu ujian yang berat dalam kehidupan, maka pasti Allah menginginkan kekuatan untukmu. Allah nggak pernah salah orang, nggak pernah salah tempat, nggak pernah salah ukuran. Nggak mungkin Allah salah di situ. Maka sebenarnya adalah bagaimana kita selalu melatih diri kita. Memang pertama sulit. Kayak kita berlatih untuk memaafkan orang. Pertamanya itu hati kita, ngapain aku maafin dia? Enggak, harus dipaksa. Seperti orang maksa dirinya ngangkat beban tadi. Pasti lama-lama ringan. Pasti itu. Namanya mujahadah. Doa, ilmu, latihan. Yang keempat adalah lingkungan. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang melemahkan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak menerima takdir Allah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang bersangka buruk tentang kehidupan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak mengingatkan kita kepada kesabaran, kesyukuran, surga, neraka. Jangan. Sebab sangat mempengaruhi pergaulan kita ini. Ya. Jadi Ibu, insya Allah Allah berikan kesabaran, ya, dengan ilmu yang semakin meningkat, dengan doa yang semakin giat, dengan latihan yang semakin disiplin, dan dengan lingkungan yang semakin baik, insya Allah. Baik. Amin. Allah, amin. Terima kasih, Ustaz. Ya, semangat Nenek. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Iya, Ustadz, kadang gimana kalau kita merasa doanya tuh kok nggak dikabul-kabul? Nah, itu gimana tuh, Ustadz? Iya. Anak saya pagi-pagi belum makan, belum apa, minta vitamin C sama saya. Itu vitamin bagus gitu. Tapi kalau sekiranya saya kasih itu, bisa lambungnya bermasalah. Maka saya nggak kasih dia gitu. Jadi kenapa? Karena saya sayang sama anak kita. Allah lebih sayang kepada kita melebihi orang tua kita sayang kepada kita. Allah lebih tahu dampak sesuatu yang kita minta dibanding saya yang tahu dampak minum vitamin C pagi hari ketika perutnya kosong. Begitu aja cara kita memahami. Kenapa doa-doa ditunda? Kenapa doa-doa diganti dengan yang lebih baik lagi? Kenapa gitu? Ya. Atau anak saya bilang, Pak, beliin permen, Pak. Oh jangan nak, nanti kamu batuk begini ya. Papa ganti aja ya, beli es krim aja misalnya. Papa beli roti aja ya. Beli roti. Sebenarnya saya mengabulkan apa tidak? Tidak. Saya mengabulkan.
mengganti yang lebih baik. Karena saya tahu kalau anak saya minta permen, saya kasih permen, dia batuk. Maka saya ganti dengan roti. Cuma kadang anak-anak itu udah dikasih roti, dia tetap merasa bahwa permintaannya itu belum dikabul juga sama papanya. Kan gitu. Kita sama Allah kan begitu. Allah sebenarnya udah ganti tuh. Allah tahu kalau kamu dikasih begini, kamu pasti begini. Kamu itu nggak baik bagi kamu. Allah ganti. Tapi kita nggak ngotot mau begitu. Kenapa? Karena ilmu kita tidak nyampe. Ya kan? Kita kepada Allah, akal kita tidak sempurna seperti anak kepada orang tua tadi. Ya, itu cara kita memahami tentang doa. Baik. Siap-siap Ustadz. Baik. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Ustadz, karena sebentar lagi menjelang asar ya. Dari Bu Tuti, Ustadz, di usia berapa anak itu menjadi pemberontak dan dialog-dialog dengan anak itu sejak usia berapa agar membuat anak mudah menerima dan mengerti pesan yang akan disampaikan? Ya, remaja awal ketika orang sudah lewat masa gulam. Jadi dalam bahasa Arab itu ada tifil, itu bayi. Setelah itu ada walad, walad itu anak-anak ya. Walad itu dari umur 7 sampai umur 9 tahun. Kemudian dari 9 sampai 11 itu ada namanya gulam. Gulam itu masa pencarian jati diri gitu. Nah, mulai berontak itu umur 11 tahun sampai masa awal dewasa. Umur 17 tahun, 11 sampai 17. Jadi usia SMP, SMA kalau kita sekarang itu usia anak ya, kita harus berinteraksi dengan dia seperti tawanan itu. Benar-benar harus agak ketat di situ. Gitu. Tapi begitu lewat umur 17, jadikan anak sebagai teman. Ya. Biar apa? Bagaimana kalau dengan teman kita? Kalau dengan teman kan dia bercerita sesuatu, kita nggak nyalahin dia langsung jangan. Karena takut nanti dia pergi dari kita. Tapi kita empati dulu sama dia. Biar dia terus bercerita apa saja tentang kehidupannya. Jangan sampai anak pada umur 17 tahun ke atas itu tidak menemukan kenyamanan tempat bercerita dari orang tuanya. Sehingga dia bercerita keluar. Sehingga dia mencari kenyamanan baru di luar. Jangan. Jadi setelah anak berumur 17 tahun, itu masanya kita seperti sahabat kepada anak. Gak bisa kita seperti otoriter, bersikap otoriter kepada anak, seperti raja, jangan. Ya, kita harus menggunakan leadership yang egaliter. Seolah-olah kita ini setara dengan anak itu. Tapi itu tadi, harus yang pertama tadi berinteraksi dengan anak seperti raja, berinteraksi dengan anak seperti tawanan, berinteraksi dengan anak seperti sahabat tadi. Mungkin itu ya. Saya nggak pakar lah di bidang parenting ini. Saya cuma tahu dikit-dikit buat saya didik anak saya aja. Baik. Iya, bagaimana Bu Tuti? Iya, tadi berkaitan dengan pertanyaannya Mbak Dian. Jadi saya nyinggung tentang anak. Iya, sudah cukup Allah. Baik. Iya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi yang datang. Kita tutup saja ya. Ustadz, kalau berkenan boleh ditutup dengan doa dari Ustadz. Baik ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allah berikan kita keselamatan dunia akhirat. Allah sembuhkan yang sakit. Allah rahmati yang wafat di antara kita. Allah angkat wabah penyakit ya. Allah berikan kebaikan ya dalam kehidupan dunia dan akhirat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina wahfazna min baini aydina wa min khalfina wa 'an yaminina wa 'an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bika an ughtala min tahtina. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa sayyi'il asqam. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, putranya Mbak Dewi udah besar banget itu. Oke, kalau gitu kita tutup kajian hari ini dengan istighfar 3 kali. Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanallah ya Allah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta. Amin, amin. Oke, jazakallah khair Ustaz Faris. Jazakumullah khairan. Kasih teman-teman. Jazakallah. Insya Allah ibu-ibu kajian berikutnya tanggal 1 Oktober dengan Ibu Dina Syarifah. Iya. Mudah-mudahan Ramping Allah ya, Teh? pertemukan kita kembali. Insya Allah ketemu lagi Ibu tanggal 1. Iya, jazakumullah Ya, khairan. makasih ya, Cici. Makasih. Mbak Tuti. Terima kasih Bunda-bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.